Kilas balik perjalanan pengurus ID Cabang Surabaya periode 2017-2021. Pada tanggal 8 Mei 2017, melalui SK PBID nomor 01140-PB-KT4-5-2017, diputuskan bahwa Dr. Brahmana Askandar SPOG Konsultan menjadi Ketua ID Cabang Surabaya periode 2017-2020. Dengan ini, maka pengurus baru mulai menyusun langkah-langkah reformasi birokrasi dan renovasi gedung ID Cabang Surabaya. Pada tahun 2017, di awal masa pengurus baru, ID Cabang Surabaya mengadakan kegiatan kemanusiaan dalam rangka menyambut HUT ID ke-67, yaitu dengan mengadakan Pekan Donor Darah Khusus Dokter dan mengadakan konsultasi kesehatan gratis bagi masyarakat. Tahun 2018 adalah momentum perubahan ID Cabang Surabaya. Ada 3 hal perubahan penting dalam bidang aset dan pengembangan, yaitu merenovasi aula atau ballroom, merenovasi kantor PDSP, dan merenovasi studio podcast ID Surabaya. Pada Januari 2018, ruang pertemuan di lantai 2 mengalami perubahan total dengan penambahan fasilitas demi kenyamanan para anggota. Ruang tersebut digunakan untuk mengadakan seminar maupun pelatihan dengan biaya murah. Ruang pertemuan berkapasitas 200 orang dilengkapi dengan toilet serta musola untuk pria dan wanita secara terpisah dan tempat parkir di belakang gedung ID. Ruang pertemuan dilengkapi dengan audio visual dan sound system berteknologi tinggi. Ruang tersebut dapat dipartisi menjadi 3 ruangan. Masing-masing ruangan telah dilengkapi dengan LCD, screen projector dan sound system, serta pendingin ruangan yang sangat memadai untuk memberikan kenyamanan bagi peserta seminar maupun workshop. Studio ID yang telah dilengkapi peralatan multimedia ini juga sangat berguna untuk berbagai macam pelatihan course kedokteran, baik online maupun offline. Sepanjang kurun waktu 2018, ID Surabaya tercatat menyelenggarakan seminar dan workshop sebanyak 56 kali. Bekerja sama dengan berbagai pihak seperti tercantum sebagai berikut. Pengembangan sarana fisik juga ditunjang dengan perubahan budaya kerja tim di ID Surabaya. Sinergi antara pengurus dan tim sekretariat menghasilkan kinerja tim yang solid. Ini menjadi kunci sukses berlangsungnya berbagai kegiatan di gedung ID Surabaya. Pada tahun yang sama, perubahan di bidang administrasi dilakukan untuk memberi kemudahan dalam pelayanan pengurusan rekomendasi. Pada tahap awal, dilakukan proses digitalisasi sebanyak 10.181 data anggota. Proses tersebut dilakukan sejak November 2018 hingga akhir November 2019. Pada bulan Agustus 2018, Nusa Tenggara Barat diguncang gempa dengan kekuatan 7 skala Richter. BNPB mencatat sekurangnya 555 orang meninggal dunia, ratusan lainnya terluka, dan korban terbanyak berada di Lombok Utara. Maka ID Surabaya bergerak untuk menggalang donasi untuk para korban. Sumbangan terkumpul dari berbagai instansi seperti obat-obatan, sembako, pakaian, dan selimut. Donasi yang terkumpul sepanjang bulan Agustus 2018 yang berupa uang adalah sebesar Rp109.060.500. Dan juga ada yang menyumbang biaya kargo. Dari hasil donasi tersebut, uang sebesar Rp82.020.741 digunakan untuk pembelian obat-obatan dan uang sebesar Rp23.839.759 didonasikan kepada ID NTB. Dengan berkembangnya era digital seperti saat ini, ID Surabaya memiliki website untuk mempermudah anggota dalam pengurusan pendaftaran anggota baru ID, re-registrasi anggota,
rekomendasi SIP, rekomendasi daftar PPDS, dan rekomendasi pindah anggota. Website ID Cabang Surabaya dapat diakses di www.idsurabaya.or.id yang diluncurkan pada bulan Desember tahun 2019. Pada tanggal 17 Desember 2019, ID Surabaya secara resmi memulai pengurusan administrasi secara online dan dapat diakses pada website idsurabaya.or.id. Perubahan tersebut memangkas pengurusan rekomendasi SIP yang semula 14 hari menjadi 3 hari kerja. Hingga Agustus 2021 telah tercatat 1.563 pendaftaran, 3.599 re-registrasi, 3.505 rekomendasi SIP, 656 rekomendasi sekolah PPDS, dan pengajuan mutasi sebanyak 511. Setelah renovasi kantor PDSP selesai, area perkantoran ini kami sebut dengan Wing Sudarso, mengingat jasa Profesor Dr. Sudarso Joyonegoro, ahli ilmu faal, yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan gedung ID Cabang Surabaya. Di gedung ini pula kami telah membangun kantor-kantor sekretariat. Terdapat 10 kantor sekretariat PDSP dan PDUI, dilengkapi 1 ruang rapat lengkap dengan peralatan multimedia. Ruangan-ruangan sekretariat ditata dalam desain minimalis yang nyaman untuk para staf masing-masing PDSP. Gedung ID dilengkapi dengan jaringan internet Wi-Fi berkecepatan tinggi hingga mencapai 30 Mbps. Untuk meningkatkan komunikasi dan informasi antar anggota, ID Surabaya memiliki akun YouTube dan akun Instagram sebagai media publikasi ID. Media publikasi ID akan diupdate mengenai kegiatan-kegiatan ID terbaru berupa seminar, webinar, pelatihan, dan lain-lain. Hingga Agustus 2021, Instagram ID Surabaya memiliki 3.073 follower dan 119 post. Sedangkan akun ID Surabaya memiliki 5.590 subscriber dan 205 video. Pada tahun 2019, ID Surabaya telah mengadakan seminar dan workshop sebanyak 60 kali bekerja sama dengan instansi sebagai berikut. Tahun 2020 adalah awal yang berat bagi banyak pihak saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Layanan kesehatan mengalami lonjakan pasien yang terpapar COVID-19. Para dokter dan tenaga kesehatan berjibaku melawan COVID-19. Tidak sedikit layanan kesehatan yang kolaps karena kurangnya tenaga kesehatan dan alat pelindung diri. ID Cabang Surabaya kemudian menggalang donasi APD yang sangat dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan di garis depan. Sumbangan mengalir dari berbagai lapisan masyarakat yang sangat antusias dan peduli terhadap para dokter dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang menghadapi pandemi. Karena masyarakat juga sangat prihatin oleh banyaknya dokter dan tenaga kesehatan yang gugur dalam berjuang menyembuhkan pasien. APD yang datang seperti hazmat, masker, sarung tangan, sepatu boot, safety goggle, hand sanitizer, desinfektan, kemudian disalurkan kepada rumah sakit dan klinik yang mengajukan permohonan kepada ID Cabang Surabaya. Donasi APD yang diterima dari berbagai lapisan masyarakat seperti dari komunitas masjid, gereja, sekolah-sekolah, pengusaha, komunitas ojol, dan masyarakat umum, serta ada APD yang diserahkan kepada Polrestabes Surabaya, seluruh dokter puskesmas melalui Dinkes Kota Surabaya, 4 ID cabang yaitu cabang Tuban, Magetan, Probolinggo, dan Pasuruan. Ini adalah daftar penerima bantuan APD dan bahan-bahan lainnya yang digalang oleh ID Surabaya. ID Surabaya juga membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang terdiri dari susunan anggota sebagai berikut. Satgas COVID-19 ID Cabang Surabaya memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
tentang bahaya COVID-19. Terjun langsung di lapangan untuk merawat pasien-pasien di rumah sakit rujukan, rumah sakit lapangan, dan merekrut relawan-relawan dokter dari seluruh Indonesia. ID Surabaya berperan aktif mencari relawan dan menempatkannya di 4 rumah sakit, yaitu RSUD Dr. Sutomo sebanyak 18 relawan pada 5 Juni 2020 hingga 1 Januari 2021. RSJ Menur 11 orang mulai 5 Juni 2020 hingga 1 Februari 2021. Hotel Asrama Haji sebanyak 8 orang relawan pada 1 Juli 2020. Rumah Sakit Lapangan Indrapura sebanyak 31 relawan pada 19 Mei 2020 hingga 1 Desember 2020. Semua relawan diberi pembekalan terlebih dahulu sebelum ditempatkan di rumah sakit tempat bertugas. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dan social distancing membuat seminar dan workshop ditiadakan demi keamanan. Tetapi ID Cabang Surabaya terus beradaptasi dengan kondisi new normal dengan tetap mengadakan webinar-webinar online untuk sejawat dokter dan masyarakat umum. Aula yang dahulu penuh dengan peserta rapat diubah menjadi studio siaran webinar online, dilengkapi dengan kamera berstandar broadcast quality, kru studio yang berpengalaman, serta narasumber spesialis yang sangat berkompeten di bidangnya. Dalam pembahasan COVID-19, kami mendatangkan narasumber yang terlibat langsung dengan penanganan di lapangan, sehingga para sejawat dokter mendapatkan update langsung bagaimana kondisi pasien di lapangan dan terapi yang terbukti efektif dalam penanganan COVID-19. Selain itu, di studio ini kami mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan dampak-dampak yang ditimbulkan karena COVID-19. Sepanjang kurun waktu 2020, ID Surabaya telah mengadakan 12 kali seminar online. Selain seminar yang diselenggarakan oleh ID Surabaya tahun 2020, ID Surabaya juga bekerja sama dengan institusi lain untuk menyelenggarakan kegiatan seminar dengan SKP ID. ID Surabaya bekerja sama sebanyak 111 kali dengan institusi lain. Selain itu, para dokter dari Satgas COVID-19 ID Cabang Surabaya terus-menerus menyampaikan informasi melalui radio-radio swasta dan TVRI Surabaya. Total kami telah mengudara sebanyak 155 kali di radio dan 7 kali di TVRI. Berikut adalah radio-radio yang bekerja sama dengan ID Cabang Surabaya. ID Surabaya aktif menjalin kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur dalam penanganan COVID-19, senantiasa berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, dan Kapolrestabes Surabaya. Pada tahun 2021, pandemi masih belum selesai. Penerapan social distancing juga masih dilakukan. Maka ID tetap memberikan webinar-webinar online untuk membagi ilmu dan pengalaman seputar penanganan COVID-19. Sampai Agustus 2021, ID Surabaya telah melaksanakan seminar online sebanyak 11 kali dan 103 kali kerjasama dengan institusi lain. Di bidang kemanusiaan, ID Cabang Surabaya telah menggelar 3 kali donor darah selama 2020 hingga 2021 untuk mencukupi kebutuhan stok darah PMI yang menurun karena pandemi. Kerjasama ID Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota untuk vaksinasi massal bagi dokter. Sebanyak 363 dokter mendaftar via ID Surabaya dan mendapat vaksinasi massal di Geraha YKP pada hari Minggu 31 Januari 2021. ID Surabaya juga turut berperan dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2021 bertempat di Kampus C UNER dengan target 1.000 dosis pada hari tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 2021, ID Surabaya mengadakan kegiatan booster vaksin COVID-19 ketiga yang diberikan khusus kepada dokter praktek mandiri anggota ID Surabaya.
Jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Moderna booster. Jumlah dokter yang divaksin mencapai 265 orang. Didukung tim vaksinator yang beranggotakan 26 personel. Acara yang dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang berlangsung lancar tanpa kendala. Pada tanggal 30 Agustus 2021, diadakan pemberian booster vaksin COVID-19 batch kedua. Peserta yang hadir terdiri dari para guru besar dan PPDS. Total peserta yang diberikan vaksin pada hari itu sebanyak 489 orang. Diharapkan, para dokter anggota ID Surabaya semakin terlindungi dari virus COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi ancaman bagi para tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Dokter, kami dari ID ingin menanyakan bagaimana kesan-pesan mulai dari pemberian informasi, pendaftaran sampai pelaksanaan hari ini. Silakan dokter. Untuk dari pelayanannya ID hari ini sangat istimewa ya. Jadi semuanya itu serba teratur, sudah terjadwal, dokternya juga diatur nomor urutnya gitu ya. Jadi datang itu udah tinggal suntik langsung selesai, jadi nggak perlu antri lama, langsung udah dapat sertifikatnya juga. Terima kasih banyak ID dan teman-teman dokter yang sudah membantu. Terima kasih sama-sama dokter. Di tahun 2021 ini, ID Surabaya menambahkan satu fasilitas lagi, yaitu studio podcast live via YouTube ID Surabaya. Podcast ini menghadirkan narasumber-narasumber spesialis yang membahas topik-topik terkini, baik untuk awam maupun untuk kalangan dokter. Karena pada bulan Juli 2021 kasus COVID kembali meningkat tajam, maka podcast dengan tema seputar COVID sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang menantikan narasumber terpercaya untuk memberikan informasi mengenai COVID-19 yang sebenarnya. Studio ini didesain dengan dinding soundproof yang dilengkapi peralatan audiovisual profesional yang menghasilkan gambar dan suara yang jernih dan dikemas secara profesional, sehingga informasi bisa dinikmati pemirsa dengan standar broadcast quality. Di media sosial, ID Surabaya menciptakan inovasi baru dengan membuat akun Instagram ID Surabaya EduKlinik, sebuah platform edukasi yang didirikan oleh ID Surabaya bersama calon tenaga medis. Akun ini akan meneruskan informasi terkait kesehatan yang inklusif untuk setiap lapisan masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah aktif di sosial media seperti Instagram dan YouTube, menyelenggarakan webinar-webinar yang mendatangkan narasumber tenaga medis yang sudah dikenal di masyarakat. Dengan harapan informasi yang disampaikan bisa menangkal hoaks yang beredar luas di masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dari para ahli. Pada tahun 2021, ID Surabaya juga melakukan penggalangan donasi untuk musibah bencana alam, yaitu saat terjadi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, bencana banjir di Kalimantan Selatan. Dalam kurun waktu sejak 18 Januari 2021 hingga 17 Februari 2021, bantuan telah kami salurkan melalui Yayasan Ksatria Medika Airlangga sebesar Rp98.153.069. Selain itu, ada hal kecil yang kami lakukan, tetapi kami berharap membawa kebaikan bagi rekan-rekan driver ojek online, yaitu membangun shelter untuk para driver ojek online yang terletak di depan kantor ID Cabang Surabaya, yang ternyata kemudian berkembang menjadi kegiatan Jumat Berkah. Sumbangan makanan pada hari Jumat berdatangan baik dari rekan sejawat dokter maupun masyarakat umum. Makanan tersebut diberikan kepada para driver online dan masyarakat umum yang membutuhkan. Ya, inilah kegiatan setiap hari Jumat ID. Semoga selalu yang memberi makanan ini banyak rezekinya, nggih. Kami juga mendapatkan dari ID tempat berteduh. Ya alhamdulillah, ya bisa untuk beristirahat untuk anak-anak ojol ya. Terima kasih Pak Brahmana. Semoga selalu sehat selalu dan selalu keluarganya diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas laporan pertanggungjawaban kami dalam kepengurusan periode 2017-2021. Besar harapan kami, ID Surabaya akan terus maju dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, demi kesejahteraan bersama para anggota ID Cabang Surabaya.